Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang. Dan Bapak Ibu kalau baca tadi, dalam Mazmur 121, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, terutama ayat yang ke-5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Maka malam ini saya ingin membagikan bahwa berkat dari penjagaan Tuhan itu benar-benar ada, Bapak Ibu. Nah, salah satu berkat daripada kita melayani Tuhan itu adalah Tuhan itu melindungi kita, Tuhan itu menjaga kita. Dan itu mahal, Saudara. Ada banyak orang yang punya uang lebih, lalu mereka di rumahnya itu mereka pasang CCTV, punya satpam di rumah. Tidak salah, itu tidak salah memang. Mengingat hari-hari ini kejahatan semakin meningkat, terjadi di mana-mana. Betul Bapak Ibu? Akan tetapi Bapak Ibu kalau perhatikan, orang banyak melupakan bahwa ada satu penjaga yang luar biasa, yang tidak hanya menjaga kita dari ancaman-ancaman yang bersifat duniawi. Ada satu penjaga kita yang menjaga kita bukan hanya dari hal-hal yang Bapak Ibu dan saya takut kehilangan, dicuri perhiasan, dicuri uang, dicuri kekayaan Bapak Ibu secara duniawi. Tetapi juga Tuhan menjaga kita dari ancaman-ancaman spiritual, ancaman-ancaman rohani. Sehingga Bapak Ibu tidak menjadi miskin secara rohani. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 8, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat, 5, 6, 7, dan 8, benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan, dan akarnya tidak masuk ke dalam, dan burung-burung roh jahat datang mencurinya, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan berbuah. Kalau kita baca Mazmur 121, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu, ini sekitar 3.000 tahun yang lalu, ya penulis di Mazmur 121 ini, dia mengubah nyanyian syiarah yang cukup terkenal, ya, yang cukup terkenal. Tadi pagi waktu saya baca ayat ini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, dan saya coba melihat bahwa penulis Mazmur ini tersebut sedang menempuh sebuah perjalanan syiarah ke Yerusalem. Dan di sepanjang perjalanan, penulis ini menyadari, dia bukan Daud, makanya kalau kita lihat kitab Mazmur itu, ada 150 pasal, 100 pasal, ditulis oleh Daud, dan 50 pasal ditulis oleh orang lain. Dan pesyiarah ini sedang menuju Yerusalem, dan di sepanjang perjalanan, ia menyadari bahwa ketika sedang menempuh perjalanan, dirinya sangat rentan dengan ancaman perampok, ancaman pencuri, ancaman orang-orang jahat. Sangat mungkin ketika pemazmur melihat barisan gunung-gunung, bahkan ia mungkin mencari, saudara, apakah ada orang-orang yang akan muncul dari balik gunung itu, kemudian datang dan menyerang dia, atau datang untuk menolong dia, ataukah juga ada orang yang nanti akan datang menolong dia. Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau hari ini, mungkin kita tidak takut dengan gunung yang tinggi, tapi kita takut dengan masalah yang menutupi pandangan kita untuk kita lihat jalan keluar. Kita takut bahwa keadaan kita tidak akan pernah jadi baik. Situasi pekerjaan kita, bisnis kita, situasi pelayanan kita tidak akan pernah menjadi baik. Kita harus katakan Mazmur 121 ayat yang kedua ini, pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ternyata dalam perenungan saya, Mazmur ini kemudian menyadari bahwa bukan dari gunung-gunung tersebut pertolongan akan datang, tapi justru dari Tuhan
yang menjadikan gunung-gunung tersebut. Bapak Ibu, ketika masalah datang dalam hidup saudara dan saya, jangan takut. Ketika keadaan belum berubah, jangan takut. Ketika pintu belum dibukakan, jangan takut. Ingat bahwa Tuhan yang menciptakan gunung-gunung tersebut. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta istrinya, beserta isi-isinya. Termasuk yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan diri kita sendiri. Tuhan yang sama akan menolong kita. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu waktu, seorang teman saya, dia hutangnya banyak, saudara. Hutangnya itu lebih dari puluhan miliar, ratusan miliar. Dan saya lihat ada kalanya dia datang ke ibadah, sampai pakai cuma sendal jepit, saudara. Karena menurut dia tidak mungkin ditolong. Tapi selalu, setiap kali dia datang ibadah, kita selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. 1 tahun kemudian, saya tanya kepada dia, ada ke jalan keluar? Dan dia katakan gini, saya tahu ada jalan keluar, Pastor Luther. Kemudian kita berdoa lagi. Dan hari ini, saya pernah dibawa pergi ke tempat kerjanya. Dan saya lihat bahwa dia punya tempat kerjanya itu kurang lebih 2 hektar, saudara. Gede banget. Ya, tempat kerjanya 2 hektar lebih. Bahkan dia ingin menjualnya, tapi tidak ada orang yang membeli untuk menutupi hutangnya. Dan saya katakan, ayo kita sepakat dan kita berdoa. Bahwa mungkin ketika engkau lihat manusia, tidak ada yang dapat menolongmu. Tapi kalau engkau lihat Tuhan, maka ada jalan keluar. 1,5 tahun kemudian, maka dengan cara yang ajaib Tuhan menolong dia. Sehingga hari ini dia bisa membayar hutangnya, menutupi hutangnya, dan dia bisa bekerja kembali. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah penolong dan penjaga yang paling hebat. Tuhan bukan CCTV yang hanya dapat melihat ketika kita dalam bahaya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan kita juga lebih daripada security, lebih daripada satpam yang tidak mampu melawan perampok. Kalau perampok itu datang dalam jumlah yang banyak atau pakai senjata, maka Tuhan bukan seperti itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma melihat, tapi Tuhan yang sanggup juga memberikan pertolongan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu dengar bahwa Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang memperhatikan, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang menolong, yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Ketika teman ini ditolong oleh Tuhan, saya katakan, wow, utangnya begitu banyak. Dan dia katakan, ini pasti akan diambil semua. Karena semua hutang bank. Dan tidak mungkin. Dia pernah menyesali dirinya, tapi saya katakan ini bukan waktu menyesali diri. Ini waktu untuk Anda lihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam Mazmur 121 ini kita dapat melihat beberapa hal yang hanya dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita. Yang pertama itu Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Kalau kita lihat Mazmur 121 ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Wow. Saya ingat ketika beberapa puluh tahun yang lalu terjadi kerusuhan di Ambon, tetangga kami ketika dengarkan bunyi tembakan karena tidak terbiasa, maka dia selalu ngompol, saudara. Nah, selalu datang ke rumah, dan dia ngompol, selalu dengar tembakan, dia ngompol, dengar tembakan, dia ngompol. Dan akhirnya kita doain dia, kita katakan, ayo, tetap kuat, percaya ada perlindungan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Artinya begini, bahwa perjalanan Anda dan saya tidak ditentukan oleh masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup saudara dan saya. Tapi ketika saudara lihat keadaan sulit, maka itu adalah sebuah kesempatan untuk Anda berjalan maju. Kakimu akan seperti kaki rusa yang akan berjejak di atas bukit-bukit. Katakan amin. Mazmur 37, ayat 23 sampai ayat 24 berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan kaki yang goyah. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Saya lihat ada begitu banyak teman-teman yang pernah mengalami keadaan yang bukan cuma 0, tapi minus. Tapi ketika mereka bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah mereka. Hidup mereka yang tadinya dulu nggak benar, yang suka nipu orang dulu, yang kerjanya tidak benar,
yang jual hal-hal yang palsu bilangnya asli dan sebagainya. Ketika hati mereka berubah, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Maka ketika hidup mereka berkenan kepadanya, maka yang jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopangnya. Tuhan yang menjaga, tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Katakan amin. Artinya bahwa Tuhan adalah penjaga, yang bertindak preventif. Preventif itu adalah bertindak segera. Tuhan kita bukan cuma hanya mengoreksi, tapi Tuhan kita yang bertindak, sehingga membawa sebuah perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup. Dan saya percaya bahwa penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita. Tangan kanannya memegang tangan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terjemahan yang lain berkata, Tuhan pegang tangannya. Kalau Tuhan pegang tangan kita, maka Bapak Ibu tidak perlu takut. Amin. Wow. Kalau Tuhan pegang tangan kita, maka keadaanmu akan baik-baik saja. Mazmur 121 ayat yang kelima berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kalau saudara dan saya lihat bahwa kalau Tuhan penjaga kita, Tuhan melindungi kita di sebelah tangan kananmu, maka Anda akan melihat tidak akan dibiarkan kaki kita goyah. Bahkan saudara dan saya akan keluar dan bercingkrak-cingkrak, akan menjadi kuat. Dan Anda akan seperti orang yang baru dipulihkan kekuatannya. Bapak Ibu tahu cerita Raja Wali. Ada Raja Wali yang hidupnya sampai 60 tahun. Dan setiap 20 tahun dia mengalami masa paruh. Masa paruh itu adalah Raja Wali dewasa. Dia terbang dan masuk ke air terjun. Lalu air terjun itu merontokkan bulu-bulunya. Sehingga Raja Wali ini namanya Kising Botak Gundul. Lalu dia harus melangkah naik sampai ke bukit batu yang paling tinggi atau puncak pohon yang paling tinggi. Dan ketika pergantian musim, maka dia kedinginan. Ya, dia tidak bisa terbang. Tiap hari pekerjaannya adalah cuma mencengkram batu karang dan matanya menatap matahari. Ketika Anda sedang mengalami masa paruh hari ini, maka pegang firman Tuhan, matamu tetap melihat kepada Tuhan. Mungkin engkau lihat teman-temanmu lagi terbang melintasi badai, menangkap mangsa, dan engkau berkata, dulu juga saya begitu. Dulu juga saya lakukan seperti itu, tapi sekarang saya sedang rontok bulu, di bawahnya jurang, terjal, batu-batu terjal. Kalau saya mencoba terbang, maka saya akan hancur. Dengar, jangan biarkan kakimu goyah. Untuk sesaat, Anda melihat bahwa teman-temanmu terbang melintasi badai, menangkap mangsa, mereka diberkati, mereka betul-betul melaju pergi dengan cepat, melebihi Anda. Tapi jangan membiarkan kakimu goyah. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, maka bulu-bulu kecil mulai tumbuh karena reaksi kimiawi dalam tubuh Raja Wali itu. Kemudian tumbuh bulu, lama-lama bulunya dia lebat, lalu kemudian tibalah dia terbang, dia membukakan sayapnya, mengepak-kempakkan sayapnya. Dan ketika dia terbang, kecepatan terbangnya melebihi kecepatan terbang 20 tahun yang lalu. Kakinya tidak goyah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sehingga dalam langkah pun kita tidak akan goyah. Mari belajar, saudara, untuk tetap percaya bahwa penjagaan Tuhan, berkat dari penjagaan Tuhan itu, membuat kaki kita tidak goyah. Haleluya. Amin. Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak tertidur dalam menjaga kita. Mazmur 121 ayat yang keempat. Ini adalah perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Pada waktu itu mereka tidak pakai mobil. Mungkin berjalan kaki atau pakai keledai. Kalau mereka itu orang yang diberkati, tapi kalau tidak, maka mereka jalan kaki, dan itu sangat berbahaya di tengah jalan. Ada penyamun, ada perampok. Dan dikatakan begini, Mazmur 121 ayat keempat berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seorang bapak sekalipun dia mengasihi anaknya, tapi dia bisa tertidur. Saya ingat ketika anak-anak kami lahir, pada waktu malam selalu saya punya tugas jaga malam. Yang pagi istri saya yang urusin anak-anak, malam saya punya waktu yang jagain anak-anak. Saya nggak jaga dari pagi sampai pagi. Istri saya juga nggak jaga dari pagi sampai pagi. Kita ada waktu untuk istirahat. Tapi Tuhan kita
adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Ini merupakan berkat dari penjagaan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini ada yang berkata bahwa Tuhan tidak melihat semua yang Anda dan saya alami, Tuhan tidak melihat masalahku, Tuhan tidak menolong persoalanku, ujian kehidupanku semakin sulit, tidak ada jalan keluar, Anda salah. Karena Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak seperti satpam, atau tidak seperti anjing penjaga, yang membutuhkan istirahat ketika mereka bertugas jaga. Tuhan menjaga kita 24 hours, 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Dia tetap menjaga saudara. Kalau hari ini kita berbulan tahun, maka Bapak Ibu jangan bangga, tapi harus bersyukur kepada Tuhan. Mau 365 hari, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita terlelap. Tidak pernah membiarkan matanya tertidur, terlelap dalam menjaga kita. Kalau Tuhan tidak pernah terlelap, maka saya percaya bahwa Tuhan juga tahu persoalanmu. Tuhan juga tahu bahwa masalah yang kau hadapi tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Tuhan akan menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Tuhan menjaga kita non-stop dalam kondisi apapun. Entah Anda diberkati, entah hari ini Anda belum diberkati, entah hari ini pintu sudah terbuka atau belum, entah hari ini Anda sudah mengalami kesembuhan atau masih sakit, entah hari ini Anda sudah mengalami pemulihan dalam keuangan atau belum, mengalami terobosan dalam bisnis pekerjaanmu atau belum, tapi Tuhan kita non-stop dalam kondisi apapun dalam menjaga kita. Haleluya. Apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kita yang tidak pernah terlelap. Itu berkat bagi saudara. Katakan amin unlimited. Mazmur 121 ayat ke-6 berkata, matahari. Mazmur 121 ayat ke-6. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Wow. Ketika saya baca ayat ini, saya katakan, wow. Bahkan sampai Tuhan berkata, matahari pun tidak diizinkan Tuhan untuk menyakiti engkau. Bahkan sinar bulan pun tidak diizinkannya untuk melukai engkau. Karena dia menjaga engkau sedemikian rupa. Tidak dibiarkan terlelap dan tidak dibiarkan tertidur. Penjaga Israel selalu menjaga saudara dan saya. Bagi saya itu adalah berkat luar biasa. Bapak Ibu nggak bisa balas semuanya itu dengan kekayaan. Tidak bisa bayar dengan kepintaran, dengan kemampuan kita. Tidak bisa bayar dengan semua yang Anda bisa miliki. Kita ini sampai mati tetap berhutang dengan Tuhan. Amin. Sampai mati tetap berhutang dengan Tuhan. Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Maka Alkitab berkata begini, Allah kita adalah Allah yang setia. Sekalipun engkau tetap tidak setia, dia tetap setia. Karena dia penjaga Israel yang tidak pernah terlambat. Berkali-kali ada kalanya ketika saya tidur, sebelum tidur ada kalanya saya bayangkan ya, Mazmur 121 ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saya membayangkan begitu kasihnya luar biasa, penjagaannya luar biasa. Ketika Bapak Ibu sedang tidur, dan sedang gelisah, ngomel, pikiranmu sedang kemana-mana, Tuhan itu memperhatikan Anda. Dan Tuhan berkata begini, bayangkan kalau dia percaya bahwa aku sedang memperhatikan dia, dan sedang menjaga hidupnya, sedang menata hidupnya, sedang mempersiapkan hidupnya, hatinya, untuk dia mempercaya aku dengan sungguh-sungguh, maka alangkah berbahagianya dia. Ketika nanti dia lihat ketika aku buka jalan keluar, memberikan pertolongan kepada dia, sehingga dia tahu bahwa Tuhan yang menolong dia, ketika dalam masa-masa kesesakan, dan memberikan kepadanya jalan keluar. Yang pertama tadi kita belajar, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Wow. Yang tiga, Tuhan tidak hanya menjaga hal-hal duniawi yang kita miliki, Ia juga akan menjaga nyawa kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada tetangga rumah kami, mereka dicuri, laptopnya dicuri. Dan Bapak Ibu, saya ingat waktu itu, kita punya serokan sampah itu di belakang, saudara. Di samping tembok itu ada tangga untuk naik, saudara. Jadi pencurinya itu melewati rumah kita.
Dan mereka masuk lewati rumah kita, kemudian ambil ya pegangan serokan sampah yang rumah kita itu, lalu mereka ke sebelah rumah tetangga sebelah. Laptopnya dicuri, handphonenya dicuri, pintunya bagian belakangnya itu dijebol. Lalu besoknya mereka mulai kaget bahwa kecurian di rumahnya. Lalu mereka lihat bahwa ada bekas serokan pegangan tangga, serokan sampahnya di rumah kami itu ada di dapur mereka. Lalu ibunya berkata begini, datang kepada istri saya dan katakan, ini Pastor, ini apa? Dan loh, itu kok serokan pegangan tempat sampah kok ada di situ. Jadi dia bisa masuk melalui tangga, melalui belakang rumah kami, lalu tembus ke tetangga. Rumah kami baik-baik saja, tidak ada yang hilang sama sekali. Yang hilang dan pindah ke tetangga itu cuma pegangan serokan sampah. Saya percaya bahwa Tuhan itu menjaga kita sangat luar biasa. Dia tidak hanya menjaga hal-hal duniawi yang kita miliki, Ia juga akan menjaga nyawa kita. Wow, itu hal yang luar biasa. Satu waktu saya dengar cerita anak laki saya. Dia datang dari Makassar dengan pesawat. Lalu dia lupa tasnya. Di dalam tasnya itu ada handphone, ada dompet. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dia waktu datang, dijemput sama Pak Richard waktu itu kalau nggak salah ya, sudah sampai ke apartemen, sudah mau masuk apartemen, tiba-tiba dia ingat bahwa dia lupa tasnya. Mobilnya putar kembali, balik ke bandara di Jakarta. Dalam pikirannya pasti hilang. Tapi ketika dia sampai ke bandara, Bapak Ibu tahu, Tuhan yang menjaga. Sekarang ini, ya, Tuhan bisa pakai orang untuk menolong saudara. Ya, beberapa kali kita lihat ada cleaning service yang mengembalikan uang miliaran rupiah ketika dia temukan di dalam toilet. Tapi anak saya juga alami mujizat. Kunci rumahnya, kunci mobilnya, semuanya, dompet KTP-nya, ATM-nya, semua yang ada di dalam tasnya itu. Ketika dia kembali, dan dia tanya di counternya di bandara itu tentang tasnya. Saudara, langsungnya orang berkata, apa ini tas Anda? Wah, itu didapati di mana? Dikatakan bahwa ketika dia duduk, tunggu bagasinya, berdirinya lupa, ada orang yang ketemu, kemudian berikan kepada security, lalu disimpan. Kalau orangnya niat jahat, saya percaya pasti nggak dapat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya melindungi hal-hal duniawi. Kalau dompet tas saja bisa tidak hilang apapun, apalagi nyawa Anda yang berharga, apalagi hidup Anda yang berharga, apalagi keluarga Anda, suami Anda, istri Anda, saya percaya akan adalah perlindungan Tuhan. Yang percaya, katakan amin unlimited. Mazmur 121 ayat ke-7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Wow, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada dalam ketakutan, kalau hari ini Bapak Ibu sedang ditipu, hartamu dibawa lari sama orang lain, Bapak Ibu dengar baik-baik, Tuhan gak pernah ambil apapun daripada kita. Setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang, memberinya dalam segala kelimpahan. Dan saya percaya hal ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Melalui pribadi Yesus. Alkitab katakan barang siapa percaya kepadanya maka diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ketika Bapak Ibu percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka Anda akan dijaga oleh Tuhan. Ada meterai Allah pada kita. Ketika Anda dibaptis, maka ada meterai Allah pada kita. Ada tanda kepunyaan milik Tuhan, ada tanda tahu, tanda salib, tanda milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak akan menjaga kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak hanya akan menjaga kita dari segala kejahatan, tapi Tuhan akan melindungi, bahkan akan melindungi nyawa kita. Haleluya. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melihat hal-hal seperti ini, maka kita akan mengalami perkara-perkara hebat. Satu waktu, saya waktu itu mau pelayanan ke satu kota, dan saya ingat ketika pesawat itu mau landing, waktu itu cuacanya kurang baik.
Dan ketika saya lihat pesawatnya itu sudah tinggal kurang lebih 5 meter dari landasan, tiba-tiba saya rasa dari sebelah kanan itu rasa seperti buk, dan sepertinya pesawatnya kedorong seperti ini. Dan saya lihat bahwa tiba-tiba pesawatnya mesinnya kencang lagi dan kemudian naik lagi. Semua orang di dalam pesawat itu teriak menurut kepercayaannya masing-masing. Di tangan saya itu ada koran, saya ingat waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah baru terjadi kecelakaan pesawat, kalau nggak salah di Jogja pada waktu itu ya. Semua orang lagi baca koran tentang apa yang sedang terjadi di Jogja waktu itu. Dan semua berteriak, saudara. Pesawatnya naik, setelah 5 menit kemudian baru pilot ngomong. Pilot katakan bahwa ini hal yang normal, pesawat ini dalam keadaan baik-baik, ya, dan kita akan mutar dan akan kembali lagi. Saudara tahu ketika pesawat itu mutar, tidak ada orang yang diam. Semua orang berseru menurut kepercayaannya masing-masing. Karena cuaca gelap, saudara. Cuaca gelap. Dan pesawat yang mutar mungkin 20 menit. Semua orang berteriak, saudara. Menurut kepercayaan masing-masing. Saya baru pertama kali naik pesawat. Dan mendengarkan satu pesawat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Anda pernah, masing-masing kita berdoa diam-diam. Ini berdoa dengan kenceng-kenceng. Wow. Tuhan tidak hanya menjaga hal-hal duniawi yang kita miliki. Ia juga akan menjaga nyawa kita. Dan saya ingat waktu itu ketika pesawatnya landing dengan selamat. Ada tepuk tangan yang luar biasa yang dari dalam pesawat itu, saudara. Mereka tepuk tangan, mereka ucap syukur menurut kepercayaan masing-masing. Dan saya lihat itu terjadi. Saya pernah mau masuk ke Ambon juga. Beberapa waktu yang lalu, saudara. Ketika pesawat turun, hal yang sama. Cuacanya kurang baik juga. Hal yang sama. Sehingga akhirnya, pesawat yang saya naik itu harus di-over dulu ke Sorong. Kemudian 1,5 jam baru masuk lagi ke Ambon. Tapi apa yang terjadi waktu saya pergi ke kota yang tadi saya cerita, itu berbeda. Kalau nyawa kita saja, Tuhan jaga. Apalagi pintu-pintu pergumulan saudara akan ditolong oleh Tuhan. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Amin. Tuhan tidak hanya menjaga hal-hal duniawi yang kita miliki, Ia juga akan menjaga nyawa kita. Hari ini kalau Bapak Ibu dan saya sehat, semua karena anugerah. Memang kita semua akan mati. Tapi saya percaya kalau belum waktunya, setan tidak akan mencuri apapun daripada kita. Amin. Ketika Tuhan pun izinkan, maka Tuhan kasih batasan. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan berkata, boleh tapi nyawanya itu jangan kamu ambil. Kamu boleh ambil semua yang ada padanya, tapi jangan nyawanya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan kasih batasan kepada setan. Hari ini Bapak Ibu dengar baik-baik, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada perlindungan bagi nyawa saudara. Bukan cuma kepada harta kekayaan, hal-hal duniawi. Tapi juga nyawamu akan dilindungi oleh Tuhan. Katakan, amin, unlimited kali. Yang keempat adalah Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Dia akan melindungi kita selama-lamanya. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai forever and ever. Selama-lamanya. Wow, penjagaan Tuhan itu tidak hanya terbatas pada saat kita hidup di dunia ini saja. Tapi penjagaan Tuhan itu juga bersifat kekal. Wow. Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk, tapi juga ketika kita keluar. Ketika kita bangun, ketika kita tidur. Ketika kita hidup, dan juga ketika kita telah menanti mati, bahkan dibawa kepada kekekalan. Alkitab katakan dia Immanuel, dia penjaga kita. Tuhan kita adalah Allah yang kekal, bukan? Benar Bapak Ibu? Dia bukan cuma menjaga kita ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika umur 70-80 tahun. Tapi dia juga akan Allah yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Berapa banyak yang percaya itu? Bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi saudara, dengan syarat Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyertai kita. Kita tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa melalui tangannya sendiri. Tapi Tuhan juga bisa pakai tangan orang lain. Tuhan juga bisa pakai tangan Anda dan saya untuk menolong dirimu dan menolong orang lain. Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong saudara. Dan saya percaya bahwa kita hidup di dunia ini
Maka saya lihat bahwa Tuhan pakai tangan orang lain, pakai tangan saudara untuk menolong orang lain. Bukankah luar biasa penjagaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Bapak, Ibu, dan saya tidak punya alasan untuk tidak bersyukur setiap hari. Dan penjagaan Tuhan itu merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Bisa kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Alkitab berkata, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda, dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Kalau hari ini Tuhan buka matamu, maka Anda akan melihat malaikat-malaikat Allah mengelilingi saudara dan saya. Ada penjagaan malaikat-malaikat Allah. Ada perlindungan Tuhan. Seperti Tuhan melindungi Daniel dari mulut singa, demikian juga Tuhan akan melindungi saudara. Daniel 6 ayat 23 berkata, lalu sangat sukacitalah raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa singa itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Ada sebuah berkat penjagaan Tuhan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, dalam problem, dalam masalah itu biasa. Karena Bapak Ibu tidak akan kehilangan satu rambut pun tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu tidak akan kehilangan satu sen pun kalau tanpa seizin Tuhan. Semua yang Bapak Ibu alami untuk membuktikan bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna. Apakah Daniel marah kepada Tuhan karena dilemparkan ke dalam gua singa? No. Tapi dia melihat bahwa dia tidak luka apapun. Dan saya percaya bahwa perlindungan dan penjagaan Tuhan atas anak-anaknya masih berlaku sampai hari ini, sampai saat ini. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Permasalahannya adalah apakah kita telah menjadikan Tuhan penjaga hidup kita. Disebut salah satu nama yang dipakai Tuhan adalah Kurios. Kurios itu adalah penguasa utama atas hidup kita. Penjaga utama atas hidup kita. Kurios. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhanku adalah Kurios. Penjaga utama atas hidup kita. Penjaga utama atas hidup. Kalau dia penjaga utama, Bapak Ibu tidak akan takut. Kalau dia penjaga utama, Bapak Ibu akan melihat berkatnya. Kakimu tidak akan goyah. Bapak Ibu akan melihat. Yang kedua adalah, Bapak Ibu akan melihat dia tidak akan pernah tertidur, dia tidak akan terlelap. Dia memperhatikan semua yang Anda jalani, yang Anda kerjakan, yang Anda gumulkan, yang sedang Anda hadapi hari ini, Tuhan perhatikan. Yang ketiga, bahwa dia melindungi Anda bukan cuma hal-hal yang duniawi saja, tapi dia melindungi nyawa. Dan Tuhan akan menjaga saudara sampai kepada kekekalan. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 31 berkata begini. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah yang menjaga kita, jika Allah yang melindungi kita, jika Allah yang menolongku, siapakah yang akan melawan kita? Bahasa daerahku berkata, seng ada lawan. Tidak ada lawan. Haleluya. Kalau Tuhan yang menjaga saudara, tidak ada yang melawannya. Siapa yang akan melawan kita? Masalah, persoalan, tantangan, perkataan orang, no. Tuhan yang akan bela saudara. Penjagamu tidak pernah terlelap. Dia akan menolong saudara. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Yang kedua, dia tidak akan pernah terlelap, tidak akan pernah tertidur penjaga kita. Yang ketiga, dia akan menjaga kita, melebihi menjaga hal-hal yang kita miliki. Dia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini datang, dan Anda berkata bahwa Tuhan adalah penjagaku. Kalau Tuhan bersama-sama denganku, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu akan melihat pembelaan Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Kalau orang omongin saudara, kalau orang katain saudara, jangan lawan. Kalau orang nuntut pertanggungjawaban, jawab menurut yang Anda bisa.
Tapi Bapak Ibu jangan lawan secara fisik. Bapak Ibu doakan dia, maka Tuhan yang akan membelamu karena dia tidak pernah tertidur. Kalau Anda ucapkan kebenaran dan orang balas dengan tidak benar, perkataanmu akan jadi kebenaran di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bela saudara, memberikan kepadamu jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isinya. Dan aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Terima kasih untuk berkat penjagaan-Mu atas kami. Terima kasih Engkau membuat kaki kami tidak goyah. Engkau menjaga kami lebih daripada hal-hal duniawi. Dan Engkau menjaga nyawa kami. Dan Engkau Tuhan yang akan menopang kami, menolong kami. Engkau tidak pernah terlelap. Matamu tidak pernah tertidur. Engkau menjaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, siapa yang menjaga kami? Hari ini, biarlah kami mau percaya, yakin dengan sungguh bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau lah Immanuel. Engkau lah Kurios, penguasa tunggal atas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, taruh itu di hati kami, pikiran kami. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Malam ini, hamba percaya, kami yang datang dengan masalah, kami beroleh kekuatan yang baru. Karena kami tidak hadapi sendiri. Tuhan mendampingi kami. Ketika ada persoalan, gunung, kami tidak hadapi sendiri. Tuhan yang berhadapan, menghadapinya bersama dengan kami. Masalah kami bukan lagi masalah bagi kami, tapi itu adalah masalah Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Kami akan mulai jalan keluar. Ketika kami berhadapan dengan sakit penyakit, maka Tuhanlah kesembuhan. Tuhanlah pertolongan bagi kami. Hamba berdoa malam ini, materaikan firman-Mu, kuatkan umat-Mu, biarlah mereka mengenal Engkau secara pribadi.